reject. Oke, gak apa-apa wis lanjut aja. Babah. Oke, kita lanjut ya. Kita ulangi lagi. Cari yang genah ini nggak genah ini. Tidak ada nama jurnalnya. Atau kita pakai aja ini. Iki mau jurnal apa ini? Kaf. Nah, kita lengkapi aja pakai ini. Kaf. Volume 6 isu 2. Halamannya tadi ada ini. Tadi kita pakai nih 5267. 5267. Oke, aman ya? Kita lengkap semua. Nah, kita cek ada apa ini. Nah, isian yang harus ada. Jadi yang paling penting itu yang wajib ain ya. Soal buku berarti harus ada judul, nama penulis, tempat, penerbit, tanggal sama tahunnya. Kalau jurnal harus ada judul ya. Terus penulisnya siapa, nama jurnalnya apa, volumenya sama tahun. Wawancara misalkan berarti lengkap dengan ini ya. Kalau sumber lain yang penting itu ada pada judul, nama, tempat dan waktu. Jadi harus ada judul, nama, tempat dan waktu. Cek kelengkapan metadata ya. Tadi dicek lagi kelengkapannya. Huruf besar kecilnya ya. Pastikan namanya ditulis dulu depan belakang ya. Kalau instansi klik tanda garis di samping nama. Lalu bisa juga menambahkan penulis kedua dan ketiga. Oke, memasukkan referensi secara otomatis. Itu pakai drag and drop seperti tadi saya ya. Terus bisa juga teman-teman menggunakan Zotero Connector ya. Nah, kita coba pakai Zotero Connector. Kita cari ke Google buku Google. Al-Quran. Ini ya. Jadi sebelumnya teman-teman perlu download Zotero Connector. Tinggal klik saja download, terus install ya ini, install. Nanti akan lari ke Chrome Store, klik add itu Chrome. Ya. Oke, setelah ketemu bukunya, teman-teman klik Zotero-nya ini. Ya. Nanti dia akan mendeteksi, oh ternyata di sini ada buku. Mau ditambahkan kemana? Ah, ke sini. Lalu klik download. Kita cek apakah sudah masuk. Sudah. Ya, ini. Bukunya, judulnya, autornya, ya, sudah ada semua. Itu menggunakan Zotero Connector. Ini sebenarnya bisa kita juga. Ya, oke. Ini tadi, ya, pakai Zotero Connector. Terus bisa pakai referensi juga perpustakaan nasional ya. Nah, skip saja. Nah, ini juga bisa mendownload jurnal yang terindeks DOAJ. Terus teman-teman juga bisa mengakses jurnal yang terindeks Scopus ya pada website Simago JR. Barangkali teman-teman baru pernah kenal ya. Kita coba akses Simago JR. Simago JR ini kumpulan dari jurnal-jurnal ya, berdasarkan jurnal internasional yang terindeks seluruh dunia ini. Bahasa Inggris ya. Al-Quran apa ya? Ini misalkan. Nah, ini nanti ada nilainya.
Ada Q4, Q3, Q2, Q1, ya. Nanti teman-teman akan menemui peringkat jurnal, ya. Semakin kecil peringkatnya, maka semakin bagus. Jadi paling bagus itu jurnal adalah Q1. Nah, kalau di Indonesia, teman-teman bisa kunjungi Sinta Ristek Dikti. Nah, ini jurnal nasional, ya. Sama seperti jurnal internasional, semakin kecil nilainya juga semakin bagus. Misalkan di sini mau Al-Quran. Nah, ini ada jurnal-jurnal yang tidak ada. Malah wonge. Bisa sih. Kita ada jurnalnya kok malah autor. Nah, ini ada banyak. Ya, ini ada Sinta 2, Sinta 2, Sinta 2, Sinta 3, ya. Sinta 3, Sinta 3. Sampai yang paling besar adalah Sinta 6. Jadi semakin besar Sintanya, Sinta 6 berarti semakin kurang bagus. Kalau Sinta 1, Sinta 2 itu bagus. Ya, oke. Langkah-langkah mendaftarkan diri, nggak usah skip. Nah, kemudian masuk ke pengutipan. Pengutipan, pertama buka Office Microsoft Word. Klik dokumen preference, Zotero dokumen preference, lalu pilih stylenya, ya. Nah, terus tinggal klik kutip, insert, selesai. Nah, ini contohnya. Terus tinggal add bibliografi, selesai, guys. Sangat mudah, bukan? Ya, seperti biasa kita mau mengambil dua paragraf, ya, seperti kemarin. Tugasnya tidak sulit. Kita ambil ini misalkan, ya. Ini bisa dikasih warna, ya. Iya sih. Nah, saya copy, masukkan di Microsoft Word. Nah, terus di baris terakhir kita kasih citasi. Klik menu Zotero di sini, ya. Tadi saya mau mengambil yang judulnya tradisi pembacaan. Klik Add Citation. Nah, teman-teman pilih dulu stylenya apa. Saya pakai ini aja, American Psychological. Nah, kalau mau menambahkan yang footnote, klik Manage Style. Nanti teman-teman klik Get Additional Style. Itu cari deh, kan Turabian, ya. Nanti setelah itu tinggal diklik, terus download, ya. Tinggal diklik aja, misalkan Turabian full note, diklik, terus kita close. Nah, kita pilih, lalu klik OK. Nah, ini kita bisa milih footnote atau endnote. Nah, ini langsung muncul. Nah, tinggal di enter saja. Nanti di bawah muncul sesuai dengan jurnal yang kita ketik. Nah, ini ada tulisan ND. ND artinya itu not date. Nah, berarti nggak ada tahunnya jurnalnya. Mana? Date. Nah, misal saya tulis 2025. Di sini perlu kita refresh. Nah, 2025-nya muncul, ya. Jadi kalau ada perubahan, perlu teman-teman refresh. Oke, lanjut. Paragraf kedua.
Ambil segini, copy, ya, tempel, kasih citasi. Pakai yang, kok gimana? Ini tafsir. Nah, kita cek. Sama juga, ternyata. Oh, tidak, ding. Oh ya, mam, ini ND. Ya, kita cek di Zotero-nya. Ternyata tahunnya belum ada. Kita kasih 2024. Misalkan. Ya, setelah ada perubahan, kita klik refresh. Nah, yang selesai. Terus dikasih daftar pustaka. Titik edit bibliografi. Selesai. Nah, jangan lupa ditambahkan screenshot-nya, guys. Ya, screenshot. Buat jadi satu halaman ya, biar nggak banyak-banyak. Lalu tambahkan watermark. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Aman? Oke, aman ya. Kita simpan ke PDF. Nama strip main Zotero. Kemudian kita upload ke Classroom ya. Klik. Oh, ya tugas suruh digawe. Haha. Tugasnya belum dibuat. Tugasnya sama persis seperti Mendeley ya, hanya beda tools saja. Oke, sama seperti sebelumnya 20, jamnya 12.00. Tutup topiknya tugas. Oke, kita upload tugas kita. Klik tambah atau buat, masukkan file, terus cari file yang kita buat tadi, lalu klik, aduh, Simon di mana tadi guys? Nah ini misalkan, terus jangan lupa klik serahkan. Oke, silakan. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan. Monggo, saya buka question sampai 5 menit ke depan. Nah, ini. Lebih worth it mana antara Zotero dengan Mendeley? Oke, Mas Solihin ya, Faruk Solihin.
Alhamdulillah. Oke, jadi sebenarnya Zotero sama Mendeley itu adalah dua hal yang tujuannya adalah sama. Yang pada intinya adalah membantu teman-teman ketika ingin melakukan citasi, ya, citasi terhadap karya tulis ilmiah. Apa sih maksudnya ini? Walah kurang sebelum. Nah, bentukannya pun hampir sama, ya. Sebelah kanan, sebelah kiri, tengah ada, ya. Lebih prefer mana? Nah, kalau saya dulu saya sering menggunakan Mendeley ya, jadi senangnya Mendeley, ya. Ini adalah bedanya itu tipis-tipis, ya, hampir tidak ada bedanya. Meskipun kita misal juga bisa, kalau perbedaan yang menonjol itu, ya, di sini kalau di Mendeley itu dia cuma satu file saja, ya. Nah, kalau di Zotero kita bisa seperti ada kelompok-kelompoknya. Nah, ini misal kita punya file baru, ya, kita bisa menambahkan. Kalau saya punya eh, file Excel misalkan. Nah, ini kita bisa taruh di sini, ya. Jadi ada dua. Barangkali ada file penelitian yang ada tambahannya, nanti bisa menggunakan ini. Kalau di Mendeley juga sebenarnya bisa. Cuman saya belum pernah mencoba. Kalau sekilas dilihat, cuman adanya ini saja, ya. Jadi lebih worth it mana, Mendeley atau Zotero? Nah, kembali ke kesukaan masing-masing. Lebih nyaman pakai yang mana? Kalau saya ditanya lebih mudah pakai mana? Nah, kalau saya sendiri menggunakannya seringnya adalah pakai Mendeley. Ya, maka dari itu di sini sudah banyak. Jadi kenapa materinya disampaikan dua-duanya? Tujuannya agar teman-teman mencoba dua-duanya dan harapannya teman-teman bisa memilih salah satu dari dua itu untuk digunakan. Ya, oke, begitu jawabannya Mas Solihin. Ustadz Ahmed. Oke. Ketika mau mengumpulkan tugas selalu ditolak server gimana Pak? Iya. Aiza Salsabila selalu ditolak server. Nah, coba Mbak Aiza klik drive.google.com, ya. Pastikan penyimpanan di sini itu ada ruangnya. Jangan sampai penuh, ya. Naik kebak, nggak bisa ngupload tugas, ya. Solusi lain bisa ganti email, ya, atau dikosongkan, ya. Misal ini file apa ini? Tahap 2 pendaftaran Jumat Sehat. Nah, hapus. Terus jangan lupa setelah dihapus diklik yang sampah ini. Nah, ini sampah 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 kita hapus. Biar kosong. Ini kan semula 10,4 ya, kita hapus, kita lihat jadi berapa? Kita refresh. Nah, si auto, ya. Oke, nanti dihapus saja. Ya. Oke. Dela, apakah bisa referensi dari Mendeley diekspor ke Zotero atau sebaliknya? Oke, Aiza nih ditulis ya. Mas Ake bertanya. Terus Dela. Mendeley. Nah, Mendeley diekspor ke Zotero kita coba.
Di sini ada menu file, export. Nah, formatnya kalau diekspor adalah .bib. Saya taruh di download saja, klik save. Lalu masuk ke Zotero, kita klik file, import. Tuh, file, import. Nah, di sini ada BibTeX. Nah, kita klik next, terus kita cari yang ini. Terus klik open. Lalu klik next. Nah, finish. Lagi sing diklik satu tadi, ya. Kalau mau semuanya ya di Ctrl A. File, export. Kita kasih nama My Collection 2. Terus kita klik file, import. Ya, pilih yang tadi, 2 My Collection. Nah, ini prosesnya akan lama karena kita mengimport semuanya. Kita tunggu, ya, cukup lama. Harap bersabar sambil kita menjawab pertanyaan berikutnya. Jadi bisa ya, Mbak Dela, untuk saling import, pilihin. Apakah dalam Zotero dapat memasukkan referensi tanpa harus mendownload filenya seperti halnya memasukkan DOI, ISSN? Nah, betul sekali. Baik Zotero ataupun Mendeley bisa menggunakan DOI, ya, DOI. Contoh, JONTOH. Saya mau ambil jurnal yang bagus nih. Nah, ini ada komparatif. Nah. Nah, kok langsung? Missing PDF file. Allah. Ganti. Ini kita klik DOI-nya saja ya. Klik kanan, copy. Tadi pertanyaannya adalah Zotero. Nah, tapi dia masih import. Coba sih. Nah, file. Nah, di menu plus ini, sini ya. Nah, ini sebelahnya ada gambar magic. Nah, kita paste saja DOI-nya. Loh, profil. Ini piye? Nah, kita coba ya. Nah, bisa ini. Loh, ya kan? Dengan memasukkan DOI-nya saja bisa. Oke, tadi pertanyaan Mas Solihin. Terus, maaf Pak, sebenarnya perbedaan mendasar footnote dan endnote itu apa dan kapan masing-masing sebaiknya digunakan? Fahmi. Nah, jadi ada dua, yaitu jenis citasi teman-teman. Yaitu ada footnote sama body note, ya. Nah, kalau endnote yang dimaksud itu adalah yang ini, daftar pustaka ini biasanya wajib ada. Nah, kalau footnote itu dia di bawah, ya. Kalau body note di samping atau di tengah. Bedanya cuma itu aja sih, ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan, ya. Kapan masing-masing digunakan sesuai dengan kebutuhan, ya. Misal tugasnya atau artikelnya disuruh pakai body note atau disuruh pakai footnote, ya, menyesuaikan saja tergantung permintaan atau kebutuhan, ya. Oke.
Pak bertanya, menurut Bapak kalau untuk input referensi lalu insert di Word itu lebih mudah Mendeley apa Zotero? Kalau saya Zotero, Mendeley, Rorozi. Nanti dicoba-coba aja Mas Fahru Rozi dua-duanya. Ya, oke. Tanya lagi untuk format teks referensi itu bagusnya atau lebih formatnya pakai apa? Atau Rabian 9 atau yang lain? Teks referensi. Nah, itu kembali lagi. Jangan menyesuaikan format dari permintaan. Misal dosennya minta font Times New Roman. Stylenya Turabian ya, pakai Turabian. Dosennya minta stylenya adalah American Psychological Association. Nah, nanti disetting aja sesuai dengan permintaan atau kebutuhan. Kalau skripsi apa ya? Saya belum pernah kuliah di UINSA. Nanti biasanya ada pedoman skripsi. Kecilnya sesuai sih, Kak. Sesuai. Ini loh, ada tulisannya. Nih ada panduan. Buh, kanggo buh. Oke. Tahun 2021. Nah, nanti kan biasanya ada sitasi. Nah, ini penulisan daftar pustaka mengacu pada Harvard Style. Nah, ini jadi menggunakan Harvard yang di sini itu pakainya Harvard. Nah, golek Harvard, kaon Harvard, kaon. Bener dong. Harvard, Harvard, Harvard. Iya ta. Uin nganggo Harvard. Nah, nah ini loh ada Harvard ya. Ya, nanti menyesuaikan sesuai permintaannya ini. Contohnya itu tadi, ya, pakai Harvard. Nah, kalau karya ilmiah, misalkan kayak tadi ada jurnal. Nah, setiap jurnal itu punya kriteria masing-masing, aturan masing-masing. Ya, kita cek di jurnal template yang ini. Nah, Meli ini tidak ada keterangan. Biasanya ada keterangan di sini. Kita cari jurnal lain. Ganti-ganti. Biasanya di formatnya itu ada. Nanti dikasih tahu. Tapi yuk gak ono. Ganti-ganti ya. Biasanya itu di tempel itu dikasih tahu nanti menggunakan style IEEE misalkan. Bikin di mana templatenya? Nah ini contohnya, Mas siapa tadi yang tanya? Mas Fahru Rozi.
Contohnya ini, model sitasi dan kutipan yang digunakan adalah American Psychological Association, ya. Jadi sesuai dengan plate-nya, ya. Terus dia tanya lagi, kenapa kok kebanyakan dosen tidak mau referensi bersumber dari web dan lebih memilih dari jurnal atau skripsi atau lain sebagainya. Nah, kenapa dosen itu lebih suka menggunakan referensi dari jurnal daripada dari website, ya. Nah, perlu teman-teman ketahui, ya, ketika ada sebuah jurnal yang sudah tayang, ya, sudah terpublikasi, proses tayang tersebut melewati namanya review, ya. Jadi istilahnya revisi-revisi berulang kali, ya. Semakin bagus kualitas jurnalnya, proses reviewnya itu semakin ketat. Nah, jurnal-jurnal yang lolos di jurnal yang bagus, biasanya dia memiliki keterbaruan, ya, atau keunikan atau kebermanfaatan yang tinggi terhadap dunia riset, ya, atau di segi keilmuan. Maka dari itu lebih suka dia menggunakan jurnal, ya. Ini ada publication dan ethics. Nah, ini juga ada reviewer. Siapa saja orang-orang yang melakukan review. Dan orang yang melakukan review ini biasanya ada yang dari Yordania, Libya, Sudan, Malaysia. Ya, meskipun banyak yang dari Indonesia juga. Ya, begitu jawabannya, Mas Fahru Rosi. Ya. Nah, terus kalau web gitu apa tidak melalui review? Bukannya meskipun web harus direview dulu baru lolos. Nah, web seperti apa yang dimaksud? Nah, kalau webnya dalam bentuk blogspot atau dalam bentuk website biasa, ya, misalkan Wikipedia. Nah, Wikipedia kan ini informasinya cukup bagus juga, ya. Cuman alangkah lebih baiknya menggunakan jurnal itu tadi, ya. Misalkan NU Online. Nah, ini kan juga sebuah website, ya. Tapi kan ini ditulis oleh orang juga, ya. Nah, ini yang nulis adalah Suci. Nah, tulisan ini kan reviewnya tidak seketat jurnal, ya. Istilahnya ini direview sehari, besok tayang bisa. Kalau jurnal, reviewnya itu tidak cukup 1-2 hari, ya. Kadang ada yang 1 bulan, ya, 2 bulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan, ya, karena direview secara mendalam. Begitu kurang lebih jawabannya, Mas Fahru Rosi. Nah, istilahnya kalau orang memasak itu dia matangnya itu matang yang benar-benar matang, ya, sehingga berbobot, ya, dari segi ilmiahnya itu dapat. Oke, yang lain ada pertanyaan? Cukup, ya. Oke, kalau cukup seperti biasa kita on cam lagi. Oke, minta tolong on cam teman-teman. Tugasnya gampang, ya. Sama seperti Mendeley, hanya saja berbeda software. Ya, yang ini menggunakan
Sotero. Oke, minta tolong yang bisa on cam. Oke, nice. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ya, waktu sisanya masih banyak, teman-teman bisa gunakan untuk menyelesaikan tugas. Ya, Pak, sebelum saya belum diakhiri. absen, Pak. Oh iya, lali, sorry, 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 sorry. Tekan terus tapi gak absen yo, rugi. Ya, betul. Ya, oke, Fahru Rosimo tahun ping 5. Kurang lebih begitu ya, sharing-sharingnya Mas. Nanti semoga menambah ya, ping telu lah. Yang belum hadir siapa saja? Please sebutkan nomornya. Nomor 10 Ali Baharun, Pak. Oke, yang lain? Nomor 30 Pak Amrasan. Oke, yang lain? Dimulai ya Pak. Oke, yang lain? Hmm? Oke, kalau cukup kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Tugasnya diselesaikan. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.